Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasakan sebuah luka yang datang bukan dari tangan, tetapi dari kata-kata? Pernahkah kita berjalan dengan tenang, lalu tiba-tiba sebuah hinaan melayang dari seseorang yang bahkan tidak benar-benar memahami siapa diri kita sebenarnya? Pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa ucapan orang lain bisa mengguncang batin sedalam itu? Hinaan, meremehkan, merendahkan, atau sindiran, semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari. Meski begitu, ada satu pelajaran besar yang sering terlupakan. Kesedihan kita bukan muncul karena hinaan itu sendiri, tetapi karena cara batin kita menafsirkannya. Kata-kata orang lain hanyalah angin lewat, namun batin yang belum stabil bisa berubah menjadi daun kering yang terhempas oleh angin itu. Di dalam perjalanan para pencari cahaya, para sufi, dan dalam ajaran bijak para wali, selalu ada satu pesan yang mengalir dengan lembut, namun tajam seperti pedang. Senyumlah ketika dihina. Sebuah kalimat yang sederhana, tetapi mengandung kedalaman yang tidak bisa dipahami hanya dengan logika duniawi. Seringkali kita bertanya, bagaimana mungkin tersenyum ketika disakiti? Namun justru dalam pertanyaan itu, letak pintu kebijaksanaan dibuka. Dalam pandangan para pecinta Allah, hinaan bukanlah sebuah ancaman. Hinaan adalah cermin yang menunjukkan sejauh mana kualitas hati kita. Cermin yang menampakkan apakah batin telah matang atau masih mudah goyah. Cermin yang memperlihatkan apakah ego masih menjadi raja di dalam diri atau sudah tunduk kepada kesadaran. Ketika seseorang melemparkan ucapan yang merendahkan, sesungguhnya mereka sedang memperlihatkan isi hatinya, bukan menggambarkan diri kita. Orang hanya mampu memberi apa yang ada dalam dirinya. Bila hatinya penuh kedamaian, kedamaianlah yang diberikan. Bila hatinya penuh kegelisahan, kegelisahanlah yang keluar dari mulutnya. Namun ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Hinaan hanya bisa melukai bila batin kita membuka pintu untuk dilukai. Hinaan hanya bisa menusuk bila kita memberikan ruang untuk itu. Dan ketika kita memilih tersenyum, sebenarnya kita sedang menutup pintu itu dengan lembut. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan balasan, tetapi dengan ketenangan. Para sufi sering mengatakan bahwa hidup bukan tentang apa yang dilakukan orang lain kepada kita, tetapi apa yang dilakukan hati kita terhadap peristiwa itu. Dalam hikmah mereka, tersenyum saat dihina adalah latihan jiwa. Latihan untuk tidak jatuh pada permainan ego. Latihan untuk menjaga energi yang diberikan Allah. Latihan untuk menyadari bahwa martabat sejati tidak pernah ditentukan oleh lidah manusia lain. Senyuman dalam keadaan seperti itu bukan berarti setuju dengan hinaan. Bukan pula tanda kelemahan. Senyuman adalah tanda bahwa hati telah memahami sesuatu yang lebih besar. Bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian dan setiap kata menyakitkan adalah kesempatan untuk naik tingkat. Kesempatan untuk menunjukkan kepada diri sendiri bahwa hati lebih luas daripada kata-kata yang menyakitkan. Rumi pernah memberi gambaran yang indah. Jika seseorang melempar lumpur, lihatlah apakah hatimu menjadi kotor atau tetap jernih. Jika tetap bening, itulah tanda kedewasaan batin. Para pencari kebenaran selalu tahu bahwa manusia tidak dinilai dari apa yang menimpanya, melainkan dari bagaimana ia meresponsnya. Kita hidup di zaman di mana kata-kata bisa menyebar lebih cepat daripada angin. Kritik, komentar negatif, penilaian, dan hinaan bisa datang dari mana saja. Keluarga, teman, orang asing, bahkan orang yang tidak pernah bertemu secara langsung. Namun, bagi hati yang terlatih, ini bukan ancaman. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kedalaman diri tidak bisa diguncang oleh suara-suara kecil di luar sana. Di titik inilah tersenyum menjadi bentuk ibadah, bentuk syukur, bentuk penerimaan, bentuk keyakinan bahwa semua terjadi dengan izin Allah, dan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang menjaga hatinya tetap tenang. Maka ketika hinaan datang, marilah berhenti sejenak, tarik napas. Rasakan apa yang muncul dan ingatlah bahwa kita selalu memiliki pilihan. Ikut terbawa oleh badai kecil itu atau tetap berdiri sebagai samudera yang luas, tempat ombak kecil tak memiliki kuasa apapun. Senyum bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari kedewasaan, awal dari kebijaksanaan, awal dari pemahaman bahwa kehidupan ini
jauh lebih besar dari kata-kata manusia. Ketika sebuah hinaan datang, seringkali hati tiba-tiba bergetar. Ada panas yang muncul di dada, ada gelombang pikiran yang tidak bisa dihentikan, ada suara-suara dalam diri yang terus bertanya-tanya, mengapa ia berkata begitu? Apa salah kita? Reaksi ini menunjukkan satu hal. Hinaan bukan sekadar kata, tetapi sentuhan yang mengusik identitas diri. Mengapa demikian? Karena sejak kecil manusia tumbuh dengan membawa keinginan untuk diterima. Kita ingin dianggap baik, ingin dihargai, ingin dianggap layak. Ketika seseorang menghina, kata-kata itu terasa seperti merobek citra yang selama ini kita bangun. Seolah-olah nilai diri bergoyang hanya karena ucapan seseorang yang bahkan tidak mengenal keseluruhan hidup kita. Namun para sufi mengajarkan bahwa guncangan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa masih ada ego yang memegang kendali. Ego ingin dipuji, ego ingin dihargai, ego ingin merasa benar. Dan ketika ego tersentuh, batin langsung bereaksi. Sufi besar memandang bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menyingkirkan hinaan dari dunia ini, tetapi tentang membesarkan jiwa agar tidak mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Mereka berkata bahwa hati ibarat bejana. Bila bejana itu kecil, setetes hinaan saja cukup membuat airnya tumpah. Tetapi bila bejana itu luas seperti lautan, bahkan segenggam lumpur pun tidak merubah kejernihannya. Disinilah makna kedalaman mulai terbentuk. Kita mulai memahami bahwa yang membuat kita terluka bukan kata-kata orang lain, tetapi ukuran hati kita sendiri. Hinaan hanya masuk bila ada ruang dalam diri yang belum selesai, luka yang belum disembuhkan, atau ego yang masih ingin bersuara. Dan ketika hati mulai luas, ucapan orang lain kehilangan daya mengguncangnya. Rumi sering mengumpamakan manusia sebagai sebuah rumah. Bila pintu selalu terbuka untuk setiap orang, maka siapapun bisa masuk dan membuat keributan di dalamnya. Namun bila pintu itu dijaga dengan kesadaran, hanya hal-hal yang membawa kedamaian yang diberi izin masuk. Hinaan tetap terdengar, tetapi ia tidak diizinkan mengacaukan ruang batin di dalam. Dari sudut pandang psikologi modern, ini disebut emotional boundaries. Batasan emosional yang membuat kita memahami bahwa pendapat orang lain tidak selalu mencerminkan kebenaran. Banyak orang berbicara berdasarkan rasa sakitnya sendiri. Ada yang berbicara karena iri, ada yang berbicara karena tidak bahagia, ada yang berbicara karena ingin terlihat lebih tinggi dengan merendahkan orang lain. Jika kita menyadari kenyataan ini, maka kita juga menyadari bahwa tidak semua kata layak untuk didengar dengan serius. Tidak semua ucapan pantas masuk ke dalam hati. Ada kata-kata yang hanya lewat. Ada kata-kata yang lahir dari ketidakstabilan jiwa. Ada kata-kata yang sebaiknya cukup dilihat tanpa perlu dijadikan bekal perjalanan hidup. Inilah sebabnya mengapa para sufi sering tersenyum saat dihina. Bukan karena mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi karena mereka melihat bahwa hinaan hanyalah gerak gelombang kecil di permukaan laut kehidupan. Sementara hati mereka berada jauh di dasar yang tenang, senyum itu menjadi tanda bahwa mereka telah menemukan sesuatu, bahwa martabat sejati diberikan oleh Allah, bukan oleh ucapan manusia, bahwa nilai diri tidak terletak pada penilaian orang lain, tetapi pada ketenangan batin dan kejernihan jiwa. Dan ketika pemahaman itu tumbuh di dalam diri kita, hinaan tidak lagi menjadi badai. Ia hanya menjadi angin yang lewat, tidak membawa apa-apa, dan tidak merusak apa-apa. Dalam ajaran Rumi dan tradisi Sufi, senyuman bukan sekadar gerakan bibir. Senyuman adalah bahasa jiwa. Ia adalah tanda bahwa batin berada pada posisi yang lebih tinggi daripada gelombang emosi. Ketika Rumi berbicara tentang senyuman di tengah luka atau hinaan, yang ia maksud bukan kepura-puraan, tetapi kemenangan batin yang berasal dari kesadaran. Para sufi memandang bahwa dunia ini adalah madrasah, tempat di mana setiap peristiwa, termasuk hinaan, adalah guru yang mengajari tentang hati. Di dalam madrasah ini, senyuman menjadi pelajaran penting karena ia menunjukkan bahwa seseorang telah melewati tahapan reaktif menuju tahapan memahami. Dalam karya-karya Rumi, sering muncul gambaran bahwa hati yang penuh cahaya tidak akan mudah tergelincir oleh kegelapan dari luar. Bila hinaan datang, hati yang terang memantulkannya tanpa menyimpannya. Senyuman lahir sebagai sinyal bahwa cahaya itu
masih menyala. Para sufi mengatakan bahwa ketika senyuman muncul di wajah seseorang yang dihina, itu berarti hatinya telah mengenal sebuah kebenaran bahwa nilai diri ditentukan oleh Allah bukan oleh suara manusia. Senyuman menjadi bukti bahwa seseorang telah melihat dunia dari puncak gunung, bukan dari dasar lembah. Senyuman sebagai bentuk kerendahan hati. Kerendahan hati dalam sufisme bukan berarti membiarkan diri diinjak. Kerendahan hati adalah kesediaan untuk tidak membalas demi menjaga kedamaian batin. Ketika hinaan datang dan seseorang tetap tersenyum, itu berarti hatinya tidak terseret oleh ego. Ego ingin membalas, ingin mengoreksi, ingin membuktikan. Namun hati yang lembut dan sadar memilih untuk tidak bermain dalam gelanggang itu. Sebab para sufi selalu berkata, ketika seseorang melempar api, jangan balas dengan api, jadilah air. Senyuman adalah air itu, yang meredakan panas tanpa membuat luka baru. Senyuman sebagai tanda kedewasaan ruhani. Dalam perjalanan spiritual, ada tahap yang disebut kematangan ruhani. Tahap ini terlihat bukan ketika seseorang banyak bicara tentang kebaikan, tetapi ketika ia mampu menjaga hati di saat disakiti. Rumi menggambarkan kedewasaan ruhani sebagai mawar yang tetap mekar meski angin musim gugur menerpa. Hinaan adalah angin itu, dan senyuman adalah mekarnya mawar, bukti bahwa keindahan tidak bisa dihancurkan oleh gangguan kecil. Kedewasaan ruhani membuat seseorang memahami bahwa hinaan lahir dari hati yang sedang tidak bahagia. Ucapan buruk adalah beban bagi orang yang mengeluarkannya. Senyuman adalah bentuk belas kasih, bukan penghinaan balik. Senyuman sebagai penjaga energi. Para sufi sangat memahami bahwa energi batin adalah anugerah yang harus dijaga. Ketika seseorang membalas hinaan dengan kemarahan, energi itu mengalir keluar tanpa arah. Namun ketika seseorang tersenyum, energi tetap berada di dalam, tenang, utuh, dan bersih. Senyuman menjaga kita agar tidak ikut masuk dalam energi negatif orang lain. Ia menjadi pagar lembut yang menjaga ketenangan batin. Beberapa sufi menggambarkan senyuman sebagai doa tanpa suara. Ketika dihina dan seseorang tetap tersenyum, itu berarti ia sedang menyerahkan keadaan kepada Allah tanpa perlu berkata apapun. Senyuman menjadi tanda bahwa batin sedang berkata, biarlah Allah yang membalas, biarlah Allah yang menilai, biarlah Allah yang melihat. Ketika keadaan diserahkan, maka hati menjadi lebih damai dibanding bila pertempuran dibalas dengan pertempuran. Setiap kebijaksanaan hanya menjadi teori bila tidak diterapkan. Para sufi mengajarkan bahwa hati tidak akan menjadi kuat hanya dengan membaca atau memahami, tetapi dengan latihan yang konsisten. Karena itu, tersenyum ketika dihina bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari latihan batin yang dilakukan sedikit demi sedikit. Berikut beberapa langkah praktis yang diajarkan dalam tradisi sufi dan diperkuat oleh psikologi modern. Latihan-latihan sederhana yang membantu kita merespons hinaan dengan ketenangan dan senyuman. Pertama, mengamati emosi tanpa melawannya. Ketika hinaan datang, langkah pertama bukan tersenyum tetapi menyadari apa yang muncul di dalam diri. Perhatikan rasa panas di dada, perhatikan getaran kecil di tangan, perhatikan pikiran yang berputar, tanpa menilai dan tanpa mencoba menghilangkannya. Dalam bahasa sufi, ini disebut musyahadah. Menyaksikan apa yang terjadi di dalam diri tanpa larut di dalamnya. Ketika emosi diamati, intensitasnya berkurang. Dari sinilah ruang untuk tersenyum mulai terbuka. Kedua, menarik napas panjang sebelum merespons. Para sufi sering mengajarkan jikir napas, sementara psikologi menyebutnya breathing regulation. Tarikan napas panjang membuat tubuh memberi sinyal kepada otak bahwa situasi berada dalam kendali. Tarik napas, tahan sejenak, hembuskan perlahan, sederhana. Namun ini memisahkan kita dari reaksi spontan yang biasanya penuh emosi. Setelah napas stabil, tersenyum menjadi lebih mungkin. Latihan ketiga. Mengingat bahwa hinaan adalah cermin orang yang mengeluarkannya, hinaan bukan laporan tentang diri kita, melainkan gambaran tentang keadaan batin orang itu. Sufi menyebutnya cermin jiwa. Ketika menyadari ini, hati menjadi lebih ringan. Kita tidak merasa diserang, tetapi justru melihat orang itu sedang membawa beban emosinya sendiri. Senyuman muncul sebagai bentuk welas asih, bukan sebagai balasan. Keempat, menjaga batas emosi, emotional boundary.
Salah satu latihan penting dalam psikologi modern adalah melatih batas emosi. Caranya dengan membentuk keyakinan internal. Pendapat orang lain bukan kebenaran tentang diri kita. Ketika keyakinan ini dipertahankan, kata-kata negatif tidak lagi langsung masuk ke dalam hati. Ada jarak, ada ruang, ada pagar halus yang menjaga batin tetap tenang. Dalam ruang yang terjaga itulah senyuman bisa muncul secara alami. Kelima, menjawab dengan diam bukan dengan kemarahan. Para sufi selalu mengingatkan bahwa diam adalah tameng paling kuat. Diam bukan tanda kalah, tetapi cara menjaga martabat. Ketika seseorang menghina dan kita memilih diam sambil tersenyum, sebenarnya ada dua kemenangan. Tidak menambah luka di dunia, tidak memberi ruang bagi ego untuk berperang. Diam adalah bentuk kedewasaan. Senyum adalah penjaganya. Latihan keenam, menyerahkan peristiwa kepada Allah. Dalam ajaran sufi, apapun yang terjadi adalah bagian dari perjalanan ruhani. Ketika dihina, mereka tidak bertanya, mengapa ini terjadi, tetapi apa yang bisa dipelajari. Dengan cara ini, hinaan tidak lagi dilihat sebagai serangan, melainkan sebagai latihan. Dan ketika segala sesuatu dipandang dari perspektif perjalanan menuju Allah, hati menjadi jauh lebih ringan. Senyuman muncul karena keyakinan bahwa setiap peristiwa sudah berada dalam penjagaan dan pengetahuannya. Yang ketujuh, melatih senyuman dalam situasi kecil. Sebelum mampu tersenyum pada hinaan besar, latihlah pada hal-hal kecil. Saat disindir ringan, saat diremehkan, saat komentar negatif muncul di media sosial, saat ada orang tidak menghargai upaya kita. Senyum kecil pada momen-momen ini membangun kebiasaan batin. Lama-lama ketika hinaan besar datang, hati sudah terbiasa untuk tetap tenang. Latihan ke-8, membangun identitas diri yang kuat. Psikologi menyebutnya self-concept clarity, sementara sufi menyebutnya ma'rifat an-nafs, mengenal jati diri. Ketika seseorang mengenali nilai dirinya, hinaan tidak memiliki ruang untuk masuk. Seseorang yang tahu siapa dirinya tidak mudah terguncang oleh penilaian luar. Dari sinilah senyuman muncul sebagai tanda kedewasaan ruhani. Kesembilan, mengingat bahwa energi batin lebih berharga daripada balasan. Para sufi selalu menjaga energi mereka. Mereka menghindari perkelahian yang tidak perlu. Mereka tahu bahwa menghabiskan energi untuk membalas hinaan hanya akan melemahkan diri sendiri. Senyuman adalah cara untuk menjaga energi tetap utuh dan bersih. Energi yang dijaga inilah yang kemudian menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan. Pada akhirnya, setiap hinaan yang datang bukanlah tembok yang menghadang perjalanan diri, melainkan cermin yang mengungkapkan siapa yang sebenarnya sedang berdiri di hadapan kehidupan. Rumi dan para sufi selalu mengibaratkan dunia sebagai ruang latihan bagi jiwa. Disinilah kita ditempa, diuji dan dipoles agar kembali mengenal cahaya yang Allah tanamkan sejak awal penciptaan. Senyuman ketika dihina bukan berarti kelemahan. Itu adalah penguasaan diri pada titik tertinggi. Itu adalah deklarasi batin bahwa nilai diri tidak pernah ditentukan oleh bibir manusia, melainkan oleh Allah yang Maha mengetahui isi hati. Psikologi modern pun membenarkan ini. Seseorang yang mampu tersenyum di tengah hinaan bukan sedang lari dari kenyataan, tetapi memahami bahwa reaktivitas hanya memperpanjang luka. Senyuman memperpendek jarak antara luka dan kesadaran. Rumi menyebut, jika seseorang melempar racun, ubahlah ia menjadi madu. Para sufi menambahkannya dengan hikmah yang lembut, hinaan adalah ladang tempat Allah menanamkan ketabahan. Dan blueprint psikologis menegaskan bahwa manusia yang stabil secara emosional mampu memisahkan opini orang lain dari identitas dirinya. Di titik inilah sebuah pemahaman terbit. Barangkali hinaan itu hadir bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat. Barangkali Allah sedang menyiapkan diri untuk naik satu tingkat lebih tinggi. Dan mungkin, senyuman kita adalah bentuk syukur paling sunyi yang bisa dipersembahkan. Maka perjalanan panjang ini mengantarkan pada satu kesadaran sederhana. Ketika dunia berbicara buruk, kita tetap berhak menjaga suara hati tetap jernih. Ketika dunia menguji, kita tetap memilih damai. Ketika dunia menghina, kita tetap bisa tersenyum, bukan karena lemah, tetapi karena telah menemukan pegangan yang lebih kuat dari apapun, ketenangan dalam Allah. Dan jika pembahasan ini menyentuh hati, silakan tulis di kolom komentar,
Aku siap tersenyum ketika dihina, sebagai bentuk deklarasi bahwa perjalanan batin ini dimulai dari diri sendiri. Semoga setiap langkah diberkahi cahaya, setiap ujian menjadi guru, dan setiap hinaan berubah menjadi pintu menuju kedewasaan spiritual yang lebih dalam. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu menjaga hati, menuntun dan menguatkan dalam setiap perjalanan hidup. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.